Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 11. Here we are consists of 3 members. That first is me, Yusuf Andransyah, with A1D1200081, and then Alif Agung Wicaksono with name A1D1200104, and then Vika Notalia Isa A1D1200105. Here we would deliver a discussion about perkembangan pada masa prenatal. That consists of 5 material. That first would deliver by me about the definition of perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal. Masa prenatal merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibu. Menurut Monks dan kawan-kawan pada tahun 1998 membagi periode prenatal menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase germinal atau waktu 3 minggu pertama. Fase yang kedua adalah fase embrional, yakni waktu 6 sampai 8 minggu berikutnya. Dan yang terakhir adalah fase fetal, yakni fase yang dimulai dari minggu ke-8 sampai saat kita dilahirkan. The next session would deliver by Alif Agung Wicaksono. Baik, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal terbagi menjadi 4 tahapan ya. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu teratogen, yaitu merupakan unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan, saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Kemudian yang kedua ada faktor ibu. Nah, ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Kemudian yang ketiga ada faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Kemudian yang keempat ada lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Kemudian selanjutnya ada komplikasi pada masa prenatal. Itu terbagi menjadi 10. Ada kemandulan. Nah, kemandulan terjadi apabila tidak terjadi pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami secara teratur. Kemudian ada kehamilan beresiko tinggi. Beberapa ibu itu mengalami kehamilan beresiko ketika mengandung yang mengharuskan mereka bed rest dan perlu minum banyak obat penguat rahim. Hal ini dapat disebabkan karena faktor ibu maupun faktor janinnya. Nah, kemudian yang ketiga ada hamil anggur. Mola hidatidosa atau hamil anggur adalah kehamilan dengan kondisi rahim yang berisi gelembung-gelembung cairan yang bentuknya seperti buah anggur. Kemudian ada TORCH atau Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Toxoplasma disebabkan parasit Toxoplasma gondii yang hidup di organisme lain sebagai induk seperti kelinci, kucing, anjing, kambing, atau babi. Parasit tersebut bisa bertahan selama setahun pada tinja hewan tersebut. Kemudian rubella atau campak Jerman disebabkan virus rubella dan bisa menular melalui urin dan udara. Kemudian ada
Cytomegalo yang merupakan golongan virus keluarga herpes, sering disebut sebagai virus paradok. Kemudian herpes sendiri itu disebabkan oleh herpes simplex tipe 1 di sekitar mulut yang umumnya terjadi pada anak-anak, atau herpes simplex tipe 2 yang di sekitar vagina yang umumnya terjadi pada orang dewasa terkait dengan aktivitas seksualnya. Kemudian yang kelima ada kehamilan kosong. Kehamilan kosong terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sempurna melainkan membentuk plasenta berisi cairan. Kemudian ada miom dan kista. Miom adalah sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor. Perkembangannya ada yang perlahan dan ada yang cepat, tidak berbahaya dan jarang berubah menjadi kanker. Sedangkan kista adalah kantong berisi cairan. Nah, kemudian yang ketujuh ada hamil di luar kandungan. Hamil ektopik atau hamil di luar kandungan adalah kondisi di mana janin tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rahim seperti di saluran telur. Kemudian ada mual dan muntah berlebihan. Saat kehamilan terjadi, terkadang beberapa ibu mengalami gejala hiperemesis gravidarum seperti morning sickness atau muntah di pagi hari. Namun muntahnya ini tidak biasa, melainkan berlebihan dan terus-menerus sepanjang hari yang bisa menyebabkan berat badan ibu turun dan mengalami dehidrasi. Kemudian yang selanjutnya ada praeklamsia. Eklamsia terjadi dengan gejala tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mmHg, kaki bengkak, bahkan seluruh tubuh. Ada kadar protein di urin akibat gangguan ginjal. Nah, kemudian ada anemia zat besi. Anemia akibat kekurangan zat besi dapat dilihat tanda-tandanya seperti letih, lesu, dan lemah. Anemia bisa disebabkan karena jarak kehamilan yang dekat, mengandung janin kembar, pola makan buruk, mual muntah berlebihan, dan menderita tuberkulosis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Natalia Isa. Yang keempat yaitu bahaya fisik pada masa prenatal. 1. Periode zigot menurut Harlock 1980. A. Kelaparan. Zigot akan mati kelaparan apabila hanya sedikit kuning telur yang mempertahankan kehidupannya, sampai zigot itu dapat menempelkan diri pada uterin, atau bila zigot terlalu lama tinggal di tuba falopi. Kurangnya persiapan uterin, implantasi tidak dapat terjadi bila pada waktunya dinding uterin belum siap menerima zigot karena adanya ketidakseimbangan kelenjar. B. Yaitu implantasi di tempat yang salah. Kalau zigot menjadi terikat pada jaringan tiroid yang kecil di dalam dinding uterin atau pada dinding tuba falopi, zigot tidak dapat mendapat makanan dan akan mati. 2. Periode embrio. A. Keguguran. Jatuh, stres, kekurangan gizi, gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit bahaya seperti pneumonia dan diabetes dapat menyebabkan embrio keluar dari tempatnya di dinding uterin yang mengakibatkan keguguran. Keguguran yang disebabkan karena kondisi yang kurang baik pada masa prenatal cenderung terjadi antara minggu ke-10 dan ke-11 setelah pembuahan. B. Yaitu ketidakteraturan perkembangan, malturasi ibu, kekurangan vitamin dan kelenjar, penggunaan obat-obatan, alkohol, dan tembakau yang berlebihan, dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman mengganggu perkembangan yang normal, khususnya otak embrio. Yang ketiga yaitu periode janin. A. Keguguran. Keguguran selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan ke-5. Waktu yang paling peka adalah periode datangnya haid secara normal. Ada 2 sebab terjadinya keguguran, yaitu fisik dan psikis. Sebab fisik misalnya kecelakaan tertentu yang dialami ibu, jatuh atau yang lainnya. Sebab psikis misalnya tekanan batin yang luar biasa yang dialami ibu hamil. B. Prematur. Janin yang beratnya kurang dari 2 pon 3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin yang lebih
berat dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami perkembangan salah bentuk. Beberapa ciri dari prematur yaitu panjang badan kurang dari 45 cm, berat badan kurang dari 2,5 kilo, prematur bersifat pasif, lemah, tidak banyak bergerak dan tenang saja, badannya kurus, kulitnya tidak licin, ukuran kepala jauh lebih besar daripada badannya, pusatnya masih di bagian bawah perut, pemeliharaan prematur amat syukur, oleh karenanya harus teliti. Kedelapan yaitu penyusunan masih sukar karena bibirnya belum dapat mengisap apabila hendak menyusu kepada ibunya. Kesembilan yaitu pada bayi perempuan, labium minornya tampak menonjol keluar dari labium mayornya. 10. Komplikasi pada saat melahirkan. 11 yaitu ketidakteraturan perkembangan. Slide selanjutnya. Lima, bahaya psikologis pada masa prenatal. Seperti bahaya fisik yang dihubungkan dengan periode prenatal, bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan, dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama tahun-tahun pertumbuhan awal. Ada 3 bahaya psikologis yang penting berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal, tekanan yang diterima ibu selama periode itu, dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan menurut Harlock 1980. That's all our discussion today. Here, we continue with question session. Here, we give 3 opportunities first to give their question. Time is yours. Izin bertanya, moderator. Yes, Afifah Hanafitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Hanafitria dengan NIM 95. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana mendidik anak sejak dalam kandungan melalui stimulasi prenatal? Sekian, terima kasih. Thanks, Hanafitria, for your questions. Next, who wants to give questions? Altina Apriliansyah, please give your questions for us. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altina Apriliansyah dengan nomor induk mahasiswa 88. Baiklah, saya bertanya kepada kelompok penyaji, apa dari tugas peserta didik dalam perkembangan pada masa perkembangan prenatal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And next, the last question. Who wants to give us questions? Izin bertanya, moderator. Yes, Fetiami Dwi Kurnia. Please give your questions for us. Apakah di saat kehamilan, jika ibu mengalami cacat fisik, apakah anak yang dikandung bisa mengalami cacat fisik seperti ibunya walaupun sudah memenuhi gizi saat hamil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks for our friends who give question for us. And then we hope you can rewrite your question in the chat column. Thank you. Dari Altina terlebih dahulu. Di sini kami menangkap bahwa saudari Altina menanyakan apakah peran dari
perkembangan peserta didik dalam masa prenatal. Kami menangkap bahwa perkembangan peserta didik berperan dalam memberikan pengertian, arahan, maupun batasan-batasan kepada ibu yang sedang mengalami atau menjalani fase-fase mengandung agar bayi yang dikandungnya dapat lahir dengan selamat. Maksudnya di sini perkembangan peserta didik memberikan arahan-arahan maupun step-step langkah-langkah agar bagaimana cara menjaga bayi yang ada dalam kandungan agar persalinan kelak berjalan dengan lancar. Itu yang dapat kami jawab. Bagaimana Saudari Alvina, apakah ada tanggapan maupun sanggahan? Terima kasih. Saya rasa saya dapat memahami. Terima kasih kamu penyaji. Terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudari Vika. Kepada Vika, saya persilakan. Afifah Hana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana mendidik anak sejak dalam kandungan melalui stimulasi prenatal? Caranya yaitu, 1. Perbanyak mengonsumsi makanan sehat dan vitamin. 2. Menyaksikan atau mendengarkan hal-hal yang positif. 3. Sampaikan cita-cita yang hendak atau harus dicapai oleh sang bayi. Yang keempat, selalu doakan yang terbaik. Yang kelima, selalu berikan kasih sayang yang lebih kepada bayi yang masih berada dalam kandungan. Itu yang dapat kami sampaikan. Bagaimana Saudari Afifah Hana Fitria, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Insya Allah dapat dimengerti. Terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Saudara Ali Akunitasono. Kepada Saudara Ali, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fetiami. Jelaskan apakah ibu atau ayah yang mengalami cacat fisik saat lahir jika ibunya mengandung, apa mungkin anaknya mengalami cacat walaupun sudah memenuhi gizi saat kehamilan? Menurut WHO, salah satu penyebab lahir cacat itu adalah faktor genetik. Orang tua yang memiliki susunan genetik abnormal dapat berisiko menurunkannya pada anak. Genetik yang tidak normal tersebut terjadi ketika 1 atau 2 gen menjadi rusak akibat mutasi sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa kasus, gen atau komponen gen yang hilang juga memicu cacat lahir pada bayi. Cacat pada gen tersebut bisa terjadi saat pembuahan sel telur sehingga tidak dapat dicegah. Jadi, anak yang dikandung itu bisa mengalami cacat apabila ayah atau ibunya itu mengalami cacat fisik juga, karena merupakan faktor genetik. Bagaimana Saudari Fetiami? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mengerti. That's all our discussion today. Thanks for coming in this discussion, and then thanks for your attention. I am with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.